Pernah nggak sih kamu ngerasa lagi lari maraton, tapi nggak ada garis finishnya? Setiap hari rasanya kayak ngejar sesuatu, ngejar deadline, ngejar ekspektasi orang, ngejar versi diri sendiri yang katanya lebih baik. Capek ya? Anehnya, di tengah semua lari-larian itu, kita sering lupa buat pulang. Bukan, bukan pulang ke rumah fisik, tapi pulang ke satu tempat yang paling penting, diri kita sendiri. Coba deh bayangin, diri kamu itu ibarat sebuah rumah, rumah batin. Gimana ya kondisi rumahmu sekarang? Apa rumah itu terang, jendelanya terbuka lebar, udaranya segar, tempat kamu bisa rebahan nyaman sambil nyeruput teh hangat? Atau jangan-jangan rumah itu agak gelap, pintunya susah dibuka, beberapa ruangan bahkan kamu kunci rapat-rapat, dan di pojokan ada tumpukan barang lama yang berdebu, yang sengaja nggak pernah kamu sentuh. Kita sering banget jadi tamu di rumah kita sendiri. Datang cuman buat istirahat sejenak, terus besoknya lari lagi. Kita nggak pernah benar-benar kenal sama setiap sudut rumah itu. Kita nggak pernah benar-benar damai di dalamnya. Nah, kalau kita ngomongin soal rumah batin ini, biasanya ada 3 penghuni yang bikin kita nggak betah. Yang pertama, ada si penyewa ribut, kamu pasti kenal. Dia ini suara di kepala kita yang nggak pernah berhenti ngoceh. Harusnya kamu bisa lebih baik dari ini. Kok kamu gitu aja nggak bisa sih? Lihat tuh, si A udah sukses, kamu masih di sini-sini aja. Lalu yang kedua, ada kamar-kamar terkunci. Di setiap rumah batin pasti ada satu atau beberapa pintu yang sengaja kita gembok. Di balik pintu itu, ada arsip kenangan yang mungkin terlalu berat buat dihadapi. Kita takut buka pintu itu, takut kalau isinya berantakan banget. Dan yang ketiga, ada tamu tak diundang. Mereka ini adalah ekspektasi dari luar, dari keluarga, teman, media sosial. Mereka datang tanpa izin, masuk ke rumah kita, terus komentar tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi gimana cara kita mulai membereskan rumah batin ini? Pertama, jadilah pengamat yang netral. Lihat aja dulu semuanya dengan tenang. Dengerin si penyewa ribut tanpa melawan. Sadari pintu-pintu yang terkunci tanpa maksa buka. Ini namanya mindfulness. Kedua, mulai ajak ngobrol si penyewa ribut dengan lembut. Tanya dia, kamu sebenarnya khawatir soal apa? Seringkali suara kritis itu adalah bagian dari diri kita yang butuh pelukan, bukan perlawanan. Ketiga, dekati kamar terkunci pelan-pelan. Nggak perlu buru-buru, kalau terasa berat, nggak ada salahnya minta bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Dan untuk tamu tak diundang, kamu berhak pasang aturan di rumahmu sendiri. Belajar bilang tidak pada ekspektasi yang nggak sesuai dengan nilai-nilaimu. Damai dengan diri sendiri itu proses, nggak perlu sempurna. Yang penting kamu bisa merasa aman dan nyaman di rumahmu sendiri. Ingat kamu punya satu rumah ini seumur hidup. Jadi rawat dengan penuh kasih sayang ya. Makasih udah nonton sampai akhir. Kalau video ini membantu, jangan lupa pencet like, share ke teman yang mungkin butuh, dan subscribe untuk konten-konten positif lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.